Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan koperasi unit desa. Berikut nama kelompok kami. Pertama, Rifki Nana Suryana. Kedua, saya sendiri, Vivi Eka Wulandari. Ketiga, Yunita Lodong. Yang pertama adalah pengertian koperasi unit desa. Pengertian koperasi unit desa atau disingkat KUD adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Koperasi unit desa dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran, dan jasa. Pengembangan koperasi unit desa. Gerakan berkoperasian di Indonesia berkembang menurut dua pola, yaitu pola umum atau pola konvensional. Yang kedua, pola koperasi unit desa tahun 1971. Peranan koperasi di tingkat pembentukan badan usaha di unit desa sebagai persiapan pembentukan koperasi unit desa. Di dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan ditentukan wilayah kerja koperasi unit desa sebagai berikut. 1. Berdasarkan potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam keanggotaan koperasi unit desa. Yang kedua, berdasarkan kemampuan pelayanan yang mampu diberikan koperasi unit desa yang meliputi berbagai bidang ekonomi. Keberhasilan dan kekurangan KUD. Keberhasilan dari koperasi unit desa. 1. Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda gula, partisipasi anggota, dan lain-lain. Kekurangan dari koperasi unit desa. A. Pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. B. Penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lain. C. Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. D. Pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. E. Membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. F. Belum mampu bersaing di pasaran. G. Kurangnya permodalan. Permasalahan KUD. 1. Permasalahan ekstern seperti A. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. B. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. C. Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. D. Kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN masih kurang, baik dari segi permodalan maupun dari segi usahanya. E. Usaha koperasi masih berskala kecil dan belum banyak berhasil, sehingga para anggota dan masyarakat pada umumnya belum merasakan manfaatnya. Lanjutan permasalahan KUD. Yang kedua, permasalahan intern seperti yang pertama, KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Yang keempat, lemahnya daya dukung sumber daya manusia seperti partisipasi anggota dan profesi pengurus. Yang kelima, lemahnya dalam permodalan. Yang keenam, kurang mampu menghadapi perkembangan dan sistem ekonomi pasar sehingga belum siap menghadapi persaingan dari luar. Yang berikut, para anggota umumnya terdiri dari masyarakat ekonomi lemah dan awam dalam koperasi. Yang berikut, usaha-usaha untuk memecahkan masalah. Yang pertama,
dengan memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota. Yang kedua, mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif. Yang ketiga, mengarahkan KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. Yang keempat, dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUD. Yang kelima, dengan memperbaiki manajemen koperasi. Yang berikut, program pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan sebagus mungkin. Pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam KUD? Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan KUD untuk meningkatkan perekonomian desa? Yang ketiga, mengapa kehidupan petani di Indonesia masih tetap saja tidak memperlihatkan kemajuan dan peningkatan kehidupan ekonomi yang signifikan dengan berbagai regulasi dari pemerintah di bidang KUD tersebut? Demikian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.